Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian, Saya Yos. ditemani oleh Kak Al Halo. di channel Kisah Horor. Baik, kakak-kakak brodi saya. Kali ini saya ada bahan bahasan, yaitu adalah pelet. Buat mancing. Buat mancing. Mancing water biasanya. Nah, Apa tuh? jadi pelet. Apa rekan Yos? Jadi ini kalau menurut saya, ini kalau menurut saya ya, nanti my bro ini bisa menjelaskan sendiri seperti apa pelet tersebut. Pelet adalah sebuah kegiatan yang dilakukan ketika waktu luang oleh seseorang, ya kan? Peluang. Nah, baik itu dari akad, dari usaha, dari apapun itu, ya kan? Yang ditujukan oleh orang lain dengan menggunakan media-media seperti makhluk lain, seperti wirid, seperti WA atau apapun itu, ya kan? Agar wanita tersebut merasa tergila-gila, merasa kesemsem. Nah, pria atau wanita yang dituju, ya kan, merasa kesemsem, kemudian merasa gitu terhadap orang yang melakukannya. Batuk Pak Haji. Iya nih. Makanya. Nah, kalau menurut kameramen gimana? Kok kameramen? Kalau menurut Kak Al gimana? Ya, seperti itu. Tapi saya sendiri belum pernah merasakan sih. Belum pernah merasakan dan belum pernah melakukan. Belum. Oke. Tapi rekan Dian, saya pernah merasakan. Enggak tahu ya kena pelet atau gimana. Tapi kan ya masa orang kan ada masa suram dan masa cerahnya. Nah, dan masa itu saya mengalami itu pas kenal wanita. Dan itu emang saya tergila-gila, bau banget. Entah kenapa kalau saya enggak dekat dia itu rasanya itu kayak dunia tuh sepi. Hampa, Laper. cinta. Badai deng. Nah, gitu. Dan saya mengalami itu pas diajak rekan saya. Itu enggak tahu diajak kemana tapi ya seperti lagu lah Gang Doli. Nah, itu kan Melipir. banyak banget yang pakai pelet ataupun susuk lah. Nah, itu pun di situ macam-macam. Ada yang saya lihat sendiri ada yang pakai bibir, yang dipasang di bibir atau di mata. Dan pelet itu juga ucapan, misal menyapa dirimu itu ke pelet dia itu bisa. Dan itu saya alami 1 kali ataupun pernah 2 kali. Akhirnya rekan Jas jajan. Iya. Enak. Nah, oke, akan saya runcingkan. Mungkin yang rekan Jos katakan adalah salah satu varian dari pelet ini. Nah, ini lebih ke bagaimana satu orang, ya kan, memikat orang lain dengan media tersebut. Iya. Nah, kalau itu kan dibuat untuk pekerjaan, Heeh. ya kan, untuk komersil, untuk Betul. keuntungan pribadi. Nah, ini lebih ke contoh gini. Kak Al menyukai siapa misalnya si A, ya kan. Nah, Kak Al ini ahli wirid misalnya kan. Ahli wirid atau Ahli wirid memiliki teman-teman gaib, ya, contohnya seperti itu, ya kan. Oke. Dia akhirnya ingin memikat si A ini dengan hal-hal tersebut. Seperti itu loh. Nah, mungkin dengan wiritannya yang bulanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ya kan. Naik delman istimewa seperti itu. Mungkin kan wirid-wirid seperti itu dilakukan Kak Al agar wanita yang dimaksud bisa kesemsem atau tergila-gila seperti itu. Ya. Betul Kak Al. Nah gini, kalau menurut saya itu lebih ditujukan ke seseorang yang sudah pasti. Nah, itu pelet. maksud saya, betul. Tapi kalau seperti gang-gang seperti itu yang menjajakan dagangannya itu lebih Dagangan apa tuh?
Ya itu kopi. Es teh. Susu. Ya itulah. Oke tuh. Ya. Oke. Lanjut ke Al. Nah, itu lebih menjurus ke susuk. Ya. Jadi dia lebih memikat lawan jenis. Tidak ke perseorangan. Tapi kalau pelet itu lebih ke perseorangan. Lebih spesifik Iya, kayak. lebih spesifik. Entah itu pria atau wanita. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti dia datang ke orang pinter atau istilahnya itu dukun, atau juga dia melakukan wirid atau amalan tertentu agar seseorang itu yang sudah pasti bisa menjadi Bisa terpelet. bisa menjadi Pelet-pelet. cinta. Oke. Ya, misalnya. Cinta banget. Iya, karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Ya seperti itulah. Oke. Oke, untuk penjelasan lebih rincinya mungkin kita akan meneliti dari sisi lain. Oke. Jadi kita langsung saja bertanya kepada makhluk yang memang berperan penting dalam perpeletan duniawiah ini Kak ya. Pelet ya, bukan susuk. Kalau susuk nanti Next. lagi. Oke, next Berarti- cerita. Pelet sama susuk itu hampir sama ya. ya cuma beda fungsinya sih. Beda fungsi. Tapi misal kan susuk kan juga Juga dibahas di Enggak, video yang lain maksudnya kan sudah. itu kan juga Next time saja. enggak juga kan ditujukan kepada misal pada pelanggan itu, pelanggan itu tertarik ini termasuk pelet ya? Enggak, ya pelet itu suatu istilah, susuk itu suatu media. Pelet itu yang melet-melet ya? Iya. Kayak ular. Sesuai tak tapui lho gue. Kamu ilah. Setuju aku. Info napui rekan Yos. Mungkin Mas Tian punya pengalaman, ada Oh. temen kah atau pernah ngalami sendiri? Oh, berarti pernah melet orang nih. Mungkin. Oh, oke. Jadi saya pernah mendengar curhatan. Mendengarkan curhatan teman dari teman saya. Teman dari teman. Soalnya saya nggak punya teman, saya punya sahabat. Oke. Iya dong. Oke. Nah, Fine. jadi teman dari teman saya itu pernah memiliki orang yang digandrungi lah istilahnya, orang yang memang sudah menjadi tambatan hatinya. Ya. Seperti itu. Nah, hubungan mereka sudah berjalan beberapa bulan, bahkan mendekati hampir 1 tahun. Kalau saya dengarkan dari ceritanya, memang hubungan mereka seperti harmonis saja tanpa adanya kendala. Mungkin kalau cekcok kan cekcok biasa, mungkin kamu yang bayar, kamu yang bayar. Setiap hubungan ada cekcokan lah. Dolan aku terus yang bayar. Duitku kodol gitu. Sekali-kali Pak aku tak. Gitu loh rekannya. Nah, keindahan itu mulai pudar ketika ada orang lain yang mencoba untuk menarik atau memikat hati Perempuan. ceweknya. Ya. Seperti itu. Ini non sewu, bukan saya mengejudge atau istilahnya mengomongkan atau menghakimi satu pihak atau orang yang memang mungkin memiliki prasangka terhadap apa yang saya ceritakan. Memang orang ini adalah ya dia ngakunya santri, dia ngakunya santri, dia mondok kemudian ngaji lah atau apapun itu di sana kegiatannya ya kan. Tapi entah dari mana santri ini memiliki ajian, entah itu ajian atau wirid atau apapun, amalan mungkin ya kan, atau mungkin dia memiliki kapasitas terhadap hal tersebut, saya juga tidak tahu dan tidak peduli. Nah, akhirnya selama 1 minggu ya kan, kalau menurut ceritanya selama 1 minggu itu pertemuan antara pacarnya dan santri ini tidak disengaja. Kan memang dia bekerja di salah satu toko parfum ya kan, ketemu kebetulan memang dia sebagai customer. Tapi santri ini merasa tertarik, oh mbak iki kok jangkrik masuk tok gitu loh.
Seperti rekan Jos kalau melihat cewek kan gitu, masuk tok. Oke. Normal. Nah, normal itu normal. Nah, hanya tertarik, kemudian entah itu dia mau mencoba ilmu atau seperti apa ya kan. Tapi dalam kurun waktu 1 minggu wanita ini sudah mulai tergila-gila. Oh, mulai penasaran. Nah, mulai penasaran, kemudian WA atau apapun ya kan, aplikasi berbalas pesan dari si cowok ini tidak dibalas. Kemudian intensitas pertemuan mereka ya juga berkurang. Kemudian ditambah lagi ada keterangan dari salah satu teman si cowok ini mengatakan bahwa ceweknya sering kali didatangi oleh orang yang sama. Sering ditemani jualan, Ya. sering diantar katanya juga, kemudian sering dijemput. Itu setelah 1 minggu pertama. PDKT. Nah, mungkin kan ketika dia bertemu di toko parfum itu mungkin seperti basah basi gitu loh. Basah basi. Oh, Mbak, nanti nek misale aku butuh minyak sing ngene iki kira-kira iso takon ra? Nah, minyak apa Mas? Goreng. Mungkin kan seperti itu. Nah, akhirnya mereka bertukar WA atau seperti apa, saya juga tidak peduli. Nah, setelah itu si cowok ini kan berusaha untuk mencari tahu ada apa sih dengan pacar saya, seperti itu. Nah, kok akhir-akhir ini sifatnya berubah, padahal beberapa minggu lalu tidak terjadi apa-apa, harmonis saja, tidak ada hal yang memang mengakibatkan perseteruan Hubungannya hebat. renggang. Seperti itu, tidak ada yang membuat hubungannya renggang seperti itu. Nah, akhirnya dia bertanya kepada rekannya yang lain, yaitu Indigo pula ya kan. Dia bertanya bahwa, "Loh, iki pacarmu? Aku kok merasa bahwa cewekmu ini kena pelet ya?" Seperti itu. Ya. Entah itu wujudnya apa juga, dia ceritanya kurang detail. Ya. Sepertinya punya kena pelet ini. Tapi bener gak sih iki pelakunya itu orang pondok? Nah, akhirnya dia berasumsi bahwa mungkin dia menggunakan wirid, mungkin dia menggunakan ini. Nah, yang paling membuat saya terheran-heran ya kan, terkejuet, saya terheran-heran ya kan. Nah, itu adalah dia itu sampai mau berjanji untuk selamanya dengan santri ini, dengan anak pondok ini. Wow. Nah, itu loh yang membuat akhirnya saya terkejuet, Ya. terheran-heran di situ. Terkaget-kaget. Ternyata terkuak fakta lagi bahwa orang pondokan ini sudah memiliki pacar. Dan pacarnya itu entah itu diwirid juga atau bagaimana, akhirnya si wanita ini juga meng-WA pacar dari orang yang cerita kepada saya ini. Oh ya. Nah, dia meng-WA, Mbak atau Kak atau apapun gitu kan, kamu gak apa-apa memiliki hubungan dengan ini gitu kan, walaupun dia sudah pacar saya, tapi tidak apa-apa, saya merestui gitu. Nah, isi dari perjanjian itu adalah kamu tak tolong, tapi kamu harus mau hidup dengan saya selamanya, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, sebelum dan sesudah. Si santri itu. Nah, sampai akhirnya si cewek ini tuh entah dia gila atau memang gangguan jiwa setelah dihantam dengan hantaman yang terhantam itu kan. Akhirnya dia linglung, terus kemudian tidak karpe dewe. Nah, tidak sebayanya dia seperti sebelum-sebelumnya. Dia sering nangis, kemudian kuliahnya berantakan, kerjanya juga seperti itu. Terganggu Kak Al. Nah, akhirnya sampai di titik dia berkata bahwa aku ini kenapa dia cerita kepada pacarnya, aku ini kenapa gitu loh ya kan. Sampai dia itu secara frontal mengatakan bahwa aku tidak apa-apa jika nantinya memang dijadikan istri kedua oleh orang ini, padahal dia itu berkata dengan pacarnya sendiri loh. Wah, se ekstrim itu Kak Al. Sehingga akhirnya
si cowok ini mengambil sikap, ya sudah, kalau memang ini maumu, saya doakan agar hubunganmu baik-baik saja, agar keluargamu nanti baik-baik saja. Sebagai orang yang mencintaimu, ya kan, sebagai orang yang mencintaimu, saya ikhlas. Saya Akhirnya iya. dia sama si santri. Ayah sama si santri Heeh. beberapa bulan setelah santri ini dan pacar dari teman saya ini pacaran, ya kan, Ya. itu sering bertikai, sering ABCD Oh. ceritanya. efeknya. Efeknya seperti itu, sering gini. Kemudian kan si cewek ini kan nuntut, aku sudah berjanji kepadamu, ya kan, aku sudah memedotkan pacarku untuk dirimu gitu loh. Menyerahkan hatiku Heeh. kepadamu. Dia menyerahkan Ya. seonggoh hati, pen, Ya, untalen gitu loh kak. Oke. Mungkin udah bosan si Nah, santri itu. mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada indikasi lain bahwa si santri ini coba-coba juga terhadap orang lain. Nah, tapi ini ada tapinya. Pacar dari teman saya ini sudah pernah gitu loh. Sun. Udah pernah sun gitu. Iya, iya. Nah, dia cerita bahwa loh, kowe ku kepengen nyedaki aku mau pengen njaluk ambung tok gitu loh. Iya. Tak kepiye karepmu. Iya, iya. Seperti itu. Nah, akhirnya dia merampungi cerita itu karena dia cerita sambil mewek, ya kan, perembeh umbelnya itu sudah mau meler medet gitu kan. Ya, akhirnya wis udah bisa diteruskan. Itu bagian dari masa lalumu. Itu adalah pena yang menggores kertasmu sehingga akhirnya menjadi motif-motif Asik. indah yang bisa diambil Asik. mulung. Tapi untuk itu sembuh nggak? Nggak apa-apa. Ya, saya tidak peduli, saya tidak tahu juga dia ceritanya sampai situ doang. Enggak, maksudnya yang wanita ini loh masih berhubungan atau udah enggak? Tidak tahu rekan Yos. Saya pertama ya tidak kenal, dan saya juga tidak mau kenal, ya kan. Dia cerita saya dengarkan karena apa? Tapi yang saya tahu misal untuk pelet itu kalau ada efeknya, misal di pelet orang dan gandrung sama orang yang dan orang itu tidak bisa didapatkan, itu kan ada efeknya, misal gila ataupun dia tidak normal secara temperamental pikirannya gitu, kan ada efeknya seperti itu. Dan itu pun sudah ada bukti-buktinya gitu loh. Ada yang kena pelet terus dia gila, terus ada yang kena pelet tapi terus keluarganya tidak tentram. Itu mungkin lebih ke efek dari itu sih. Kalau itu menggunakan makhluk, tapi kalau setahu saya kalau wirid itu tidak, mungkin akan ada jangka waktunya saja sih, misal Ya, kalau itu kak ya. kalau saya lihat sih dari kasus ini, saya sempat melihat dari sisi lain, itu si santri emang melakukan suatu amalan. Amalan betul. Tapi setelah sudah menjadi miliknya, si santri ini mungkin agak bosan atau mungkin sudah Hasratnya sudah tersampaikan seperti itu. sudah terpuaskan mungkin. Betul. Ya. Lalu dia nggak melakukan amalan itu lagi dan berakhir seperti itu. Tapi kalau yang disampaikan Mas Yos ini itu adalah efek samping dari pelet yang dari dukun, mungkin menggunakan makhluk-makhluk yang negatif, dan akhirnya bukan menjadikan si wanita atau si pria ini cinta kepada si yang melet, tapi malah menjadikan dia sakit, entah itu psikologinya atau fisiknya, Mental mungkin. Tapi kan untuk penonton kan penasarannya kan perbedaan dari amalan atau pelet kan, nah itu loh perbedaan itu kan harus dijelaskan. Iya. Gitu loh. Nah, Biar jelas kalau dan penonton bisa tahu. Kalau menurut saya itu yang amalan, efek sampingnya sih mungkin kalau nggak dilakukan terus amalannya mungkin bakal Pudar. pudar, pudar efeknya bakal pudar. Dan kembali normal lagi gitu loh. Iya. Tapi kalau si Pelet yang ini pakai dari dukun. dukun itu mungkin efeknya bakal merugikan
orang yang dipelet. Begitu. Efek-efeknya ada kok, bisa diteliti juga, bisa dirasakan. Begitu. Mungkin kalau saya boleh menambahkan Kak Al, untuk indikasinya ini. Mungkin orang-orang yang memiliki indikasi terkena pelet adalah seperti ini. Yang mulanya biasanya kan ada yang namanya before after, ya kan. Yeah. Ketika PDKT dia melihat orang tersebut biasa saja. Iya. Tapi entah setelah diberikan sesuatu, entah itu makanan, entah itu barang, entah apapun, dia merasa oh saya kok keinget dia terus seperti itu. Saya ingin ketemu dia terus seperti itu. Nah, karena ada satu hal yang memang ditujukan lewat media-media seperti makanan dan ilahir itu tadi. Sehingga akhirnya merasuk, kemudian itu bisa masuk juga ke pengaruh, bisa masuk juga ke nganu. Nah, itu indikasi pertama bisa dirasakan dari before afternya. Kemarin saya biasa saja, tapi kenapa saya sekarang kok malah tergila-gila terhadap dia, padahal belum pernah kenal pun baru, kemudian seperti itu baru ketemu pertama, baru dikasih ini sekali, tapi kok sudah cinta banget seperti itu. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Terus yang untuk efek-efek yang lain mungkin seperti rasanya itu lebih bergairah ketika bertemu. Mungkin seperti itu, lebih bergairah berketemu ya kan. Kalau tidak ketemu rasanya panas semua atau bagaimana. Mungkin kan memang ada korelasi antara makhluk ini dengan si korban, bahwa kue nek gak ketemu iki awakmu rasane loro kabeh, mungkin karena dihantam atau mungkin karena ditindihin ya kan, atau digemblokin seperti itu kan, mungkin bisa saja. Nah, kalau saya melihatnya kok seperti itu. Mungkin ada kemungkinan lain yang memang belum saya temui dan bisa ditambahkan oleh Kak Yus atau Kak Al seperti itu. Tapi mengenai baru kenal kok udah cinta banget, itu sih terlalu kasar ya, terlalu terlalu luas. Dan belum tentu cinta pandangan pertama kan belum tentu kita cinta banget gitu loh. Tapi mengagumi kan bisa jadi. Cinta pertama kan, pandangan pertama kan mengagumi, oh aduh jarane iki kok seneng iku. Tapi belum cinta banget gitu loh. Itu kan gitu. Bisa jadi sih pandangan pertama cinta banget ada juga. Tapi belum pasti itu pelet. Karena kalau pelet mungkin lebih sering ke mimpi. Biasanya orang yang kena pelet itu di mimpinya sering kayak mimpi aneh-aneh, terus mimpi si orang ini terus. Pokoknya nggak jelas lah mimpinya. Seperti itu. Oke, mungkin itu menjadi indikasi berikutnya ya kan, orang-orang yang terkena pelet. Mungkin kalau rekan-rekan di rumah, rekan-rekan para penyintas misteri sekalian yang sedang menyaksikan video ini, ketika memiliki indikasi-indikasi seperti itu, alangkah lebih baiknya untuk dikonsultasikan kepada orang yang paham seperti itu. Kepada orang yang paham ya, saya tanda kutipi orang yang paham, bukan orang yang sok paham seperti itu. Kan banyak sekarang orang yang berkedok sok paham tapi menghakimi, kemudian kamu harus A, kamu harus B, oh iya kamu memang terkena pelet, kamu memang terkena ini, padahal tidak. Padahal itu hanya sebatas kekaguman, karena kagum dan cinta itu beda tipis, memang berbeda, tapi kalau kita artikan secara global itu memang mendekati, hampir sama seperti itu. Nah, konsultasi lebih baik cerita kepada orang yang memang kita percayai ya kan, seperti itu. Kemudian orang yang memang paham dengan hal-hal seperti ini dan berkompeten lah istilahnya, berkompeten. Bener gak sih aku terkena efek dari pelet seperti itu? Bener gak sih aku ini merupakan salah satu korban dari pelet seperti itu? Nah, kemudian untuk orang-orang yang paham pasti akan diarahkan ke hal-hal yang positif, seperti kamu sering ini, aku sering ini, mungkin seperti itu. Mungkin Mas Tian bisa menarik salah satu jasa atau kurir yang melakukan jasa itu. Jadi kita panggil langsung punya gitu ya. Enggak, bukan, kita makhluknya saja. Kurirnya bukan bosnya. Untuk diinterogasi mungkin biar lebih seru. Oke, boleh. Saya sudah menangkap satu. Ada. Tapi wujudnya ini random dia. Saya masih mendapatkan hanya gambaran. Belum bisa pasti.
belum bisa pasti. Tapi entah nanti ketika saya pegang atau saya masukkan ke mediator itu akan jelas. Saya juga Ya, boleh masih dicoba 50-50 ini. Ya oke. Mas Yos, mediator ya. Ready Mas Yos? Benar kali. Ready, Maseh. Oke. Sini saya masukkan sendiri aja. Rekan-rekan, ini rekan Yos mencoba untuk entah ini berkomunikasi atau dia mencoba untuk meraba-raba seperti apa makhluknya atau ilahi seperti itu. Tapi nah, daripada saya bingung menjelaskan ya kan. Baik, nanti kita saksikan bersama. Ini menjurusnya ke cewek ya. Entah saya juga belum nangkap soalnya. Ini ke cewek dan emang sosoknya laki-laki. Oke, boleh kalau misal ingin mau langsung dimasukkan saja. Sopo iki? Ape takok Mbah, oleh ya? Aku senam. Aku ape takok Lek. Oleh ya? Kowe iki manusa ta, Ra? Iki wujud aslimu. Gak usah membo-membo. Wis tak jujur ae, ning kene iku no secret gitu loh. Iya, aku wis ngerti. Biasane kowe dikon lapo? Kerjamu lapo? Ben wong seneng karo customerku. Customer biasane customer. Kowe wis ngerti basa customer barang iku mau ndelok TV tekan ndi kowe? Oke ya teman-teman, ini salah satu sosok yang melakukan jasa perpeletan. Kurir. Kurir. Mungkin teman-teman ada yang bisa melihat atau bisa merasakan. Ya inilah wujudnya. Wujud aslinya mungkin tidak ini. Mungkin tidak ini, tapi Ya dia tidak bisa. apa-apa. Oh mungkin nanti setelah dia pergi saja, Kak. Yang penting Sebenarnya kalau saya lihat ya, ini wujud aslinya sih pocong, tapi ini nyerupa sih, menurut saya. Iya. kowe pocong. Sebenarnya sih. Aku wong ganteng ngene kok. Ya seperti itulah kalau bangsa jin emang suka membo-membo atau menyerupai seperti apa yang dia suka. Kowe pocong tak gendruwo. Aku rak ndelok, aku ndelok. Nganu Yos kok. Gimana caranya kamu bisa memelet seseorang? Apakah itu kamu bisikin atau kamu cium atau gimana mungkin? Metodemu. Metodenya gimana? Bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Aku ki nek anu tak kandhani. Tak temoni ning mimpi ngono iku. Oh. Tapi wujudku yo karo wonge. Oh. Membo wonge ben wong wedok iki seneng wong. Sakliane mara ning ngimpi apa? Ya tak kandhani. Kowe ku apik. Ben seneng, Oh, membisiki. ben suweneng terus.
Wis pernah ono sing berhasil. Tapi apa imbalan untuk kamu? Aku tergantung bosku. Oh, tergantung. Bosku sing anu. Berarti ada tingkatan-tingkatannya. Jasanya yang tipis-tipis atau yang tebel-tebel gitu. Yang mau cepat atau mau lama. Ya. Iku tergantung sapa. Nane kono pir. Tergantung dana. Oke, bagi pemirsa yang ingin atau punya niat mau memelet, siapkan dana dulu. Kira-kira piro, Mbah? Kira-kira iki. Nek misale iki ana wong sing kepengin piro biasanya? Oh, nek cepet yo. 50 juta. Wah. Wow. Nek sing suwe. Ya, paling sithik yo 10 8 juta. Wow. 8 juta iku ku targetem pirang dino biasane? Berapa hari? Paling yo 5. Wah. 5 dino iku nek 8 juta. Nek 50 juta Sedino iso. langsung saknalika iku mang. Wah nek cara aku ngenteni 5 dino lah, ora masalah 10 juta. Nah, nek misale iki kowe nek saketika dino iku mau langsung iso gawe wong iku seneng, bayarmu apa? Ya bosku iku. Biasane Rahasiaku. kembang. Rahasia. Kembang warna pitu. Karo geteh pitik. Dia makan apa aja kok. Biasanya apa kamu biasane? Tapi paling suka darah ayam kayaknya. Yo mangan yo aja. Dia juga punya temen banyak kok. Temen atau anak buah Kal? Lebih ke partner sih. Iya. Partnernya banyak ini. Kue iki ndek mbiyen kok iso melok wong melok dukunem iki piye ceritane? Dukun tau apa kena nyeluk? Romo. Iso melok Romo 6 ki ben ceritane biasa le. Yo dijambok kae. Ora dijak perang sik. Jujur. Ning kene iki ora oleh ngapusi lho. Ya dia kayak nganu kok. Bertapa atau semedi melakukan suatu ritual. Terus Sehingga akhirnya dia ngikut. dia ini muncul. Ternyata dia mau untuk melakukan jasa-jasa seperti itu. Mungkin seperti ini ya Kak ya. Yang dia maksud Romo ini memang bertapa. Salah satu niatnya adalah agar bisa diberi ilmu untuk pelayanan jasa perpeletan ini. Iya. Sehingga akhirnya ini muncul mau untuk melakukan kerjasama seperti itu Kak ya. Iya. Ngono deh. Ngono bener. Ya ngono. Dia juga anu kok. Kalau korbannya wanita, dia sering mencuri-curi. Kalau tidur itu sering seperti itu. Meraba-raba. Oke wis bayaran ngono kok aja njaluk imbuh persen ae. Agak mesum ini. Kowe Bonus. Katanya bonus. Lah nek sing dipelet elek ke ijo melok kudu gaduh to. Wis pokoke ana info ngono iku gas ngono ya. Tapi emang korbannya itu lebih sering wanita sih. Tapi kalau dana 8 juta ke atas, kalau saya mending beli cincin, ya kan. Serius aja langsung kalau emang udah cinta. Seperti itu. Mungkin cincin kan 2 juta, itu dapat satu pasang ya kan Iya. Kak. Itu sudah bagus banget. Kemudian yang 3 juta untuk obor rampai atau seserahan. Itu sudah fix sih untuk dekor, untuk kamera. Tidak bisa seperti itu. Kadang orang melet itu mempunyai tujuan khusus. Contoh, ditakar dari kemampuan diri sendiri. Contoh, yang mau dikenakan itu adalah tingkatan aneksewu, ekonominya lebih tinggi, ataupun kecantikannya lebih tinggi. Iya. Oke. Mengambil keuntungan. Yes, Iya. dari itu. Kalau Iya. kita hanya sekedar Mau baik-baik memiliki. atau sama-sama, Iya. mungkin lebih baik dari solusi kakak-kakak seperti itu tadi. Iya. Tapi kalau memang tingkatan ekonominya lebih tinggi dari si pria tersebut, nah, Iya. itu memang
lebih caranya ampuh seperti lebih menguntungkan. Iya. gainnya lebih besar ya. Oke, saya perjelas untuk pernyataan kameramen bahwa ada orang yang menggunakan jasa beginian yang ditujukan untuk wanita atau orang-orang yang memiliki kekayaan lebih seperti itu. Mungkin kan ada tujuan-tujuan khusus ya kan. Salah satunya adalah kekayaan lebih, kemudian apa-apa yang lebih, warisan tanah yang banyak, kemudian mobil yang banyak, Iya. uang yang banyak, apalagi ditambah dia cantik seperti itu ya kan. Nah, alternatifnya adalah karena memang mukanya pas-pasan dan apa yang dimiliki dia juga pas-pasan, tapi dia ngebet banget pengen memiliki itu untuk mengupgrade Ya, mengambil keadaan sosialnya. keuntungan. Mungkin salah satu caranya adalah untuk dia bisa upgrade secara instan dan cepat adalah menggunakan jasa beginian. Iya. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, pendapat Kak Al bagaimana tentang hal seperti ini? Ya, saya setuju emang. Emang seperti itu. Tapi untuk caranya tidak dibenarkan, Kak. Iya, Kak. Ya tidak, jelas tidak. Jadi kesucian cinta yang memang digembar-gemborkan oleh banyak orang ini kan akan tercidrai seperti Iya, itu. iya. Ya kan? Iya. Kemurnian cintanya. Kemudian efek-efek yang akan ditimbulkan seperti yang Kak Al dan Kak Yos bilang tadi, seperti itu. Nah, iki balik nang kowe, Mbah. Aku ameh takon, pelet sing sak liyane nganggo jasamu iki modele koyo kepiye ae contone? Sak ngertimu wae. Ya anu digarap Rama Dewa. Teko foto. Fotone dapakno. Ya di nganu Rama. Didongani. Nek ora ya ancen klambi apa-apa ora iku. Nek paling apa ya ancen jeroane iku. Jadi jeroane target, ya kan. Iku luweh ampuh dan tokcer. Wis Ngono. lah carane njupuk piye? Iku ya urusane iku ono ora. Golek nggih iso ta ora? Iya. Aku meh takon iki. Sing diarani pusaka Semar Mesem sing jare iso kanggo melet iku ku nek menurutumku kepiye? Ya iso. Iso. Ono amalane barang kowe. Ora angker digawe ngono kowe. Cici ono iku jenenge Ulu. Ulu rindu iku. Nah, Semar Paling mujarab ya jane iku. Jaran goyang. kepiye ku modele? Ya kaya iki sing tanggo. Dadi kowe iki termasuk jaran goyang. Dadi ki nek pas melet goyang-goyang ngono ta kepiye? Ya ora. Istilahnya tok, jenenge tok. Iku sing paling ampuh. Dadi caramu kerja iku mau bisiki nekoni ning ngimpi, ya ra. Terus apa neh? Nuroni. Ora nek nuroni ora. Pengaruhi pikiran sih. Betul iku. Ben wonge seneng karo Sing dimaksud. Tapi kalau yang sekelas kayak jaran goyang yang tingkatannya tinggi-tinggi itu beda sih. Makhluknya beda, lebih kuat menurutku. Menurut saya. Wis sih, Berarti tataranmu iki termasuk rasa mbah yo. Ta biasa ae. biasa. Piye nek cara kowe, piye nek cara kowe? Kowe nek milih awakmu dhewe ku rasa apa biasa ae? rasa wong aku wis ana buktine kan. Jadi wis terbukti ngono ya. Berarti nek wis terbukti berarti kowe ampuh ngono ya. Misal ra ana buktine yo. Ora wani. Sing moro niku. Wong iku. Wong elek-elek yo ana wong ganteng.
Wong elek sing Kok rasis? wong elek sing ora nyadari nek nggih elek ngono. Mbok yo nek elek ku sadar diri ngono ta. Nek menurutem tak piye? Donya ora duwe. Tapi ra apa-apa wong aku sing dibayar ngono. Betul. Niku betul lah. Carane menghindari iki ben koyo pelet-pelet ngono iku ora iso mempengaruhi wong iku piye? Carane. Nek tak tutono ya bangkrut perusahaanku. Bangkrut perusahaannya. Ada saja. Wah, saya prei do de ngono ta. Ya wis ngono ae Mbah, matur nuwun ya wis gelem crita ya. Ngono ya, wis lanjut. Iya, ya wis angger dilanjut garapan. Semangat kerjanya. Beges. Gimana? Oh, sempat menelusuri. Iya, iya sempat sih. Ya bentuk iki yo macam-macam ya. Nek sing bentuk pocongan, iki mungkin kita iya pocongan gitu. Jadi kalau saya boleh menjelaskan sosoknya, ya kan. Sosok Pakem yang tadi masuk ke rekan Jos adalah dia itu mirip seperti kalau yang kita tahu. Pernah nggak sih rekan-rekan di rumah semuanya atau Kak Al atau Kak Unus, Kak Yos ini melihat jaranan? Jadi dia tuh ruwek-ruwek seperti itu, ya kan, memiliki wajah yang bertaring hitam, kemudian ada beberapa ornamen-ornamen yang dia miliki. Kalian nangkap sosok itu gak? Iya, lengkap. Nah, memang dia pintar untuk berubah-ubah. Karena apa? Dia kan nantinya untuk job desk-nya adalah berubah sesuai dengan orang yang menggunakan jasanya. Itu pertama. Yang kedua, untuk menyembunyikan identitas aslinya, dia ketika ditarik atau coba dideteksi, dia menggunakan wujud lain. Seperti itu. Yeah. Karena dia memang kalau menurut saya bukan cerdas sih, tapi licik seperti itu. Dan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang contoh nyun sewu sanget iki memiliki wajah yang pas-pasan atau memiliki harta yang pas-pasan, tapi menginginkan satu wanita yang memang dia memiliki kekayaan lebih, memiliki kecantikan lebih, ya kan, memiliki tanah lebih, memiliki organ tubuh yang lebih, seperti itu. Maksudnya itu dia ku berisi gitu loh, tidak kerempeng. Siapa coro gini. Seperti itu loh, rekan. Jadi orang yang proporsional biasanya akan menjadi incaran banyak orang. Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memiliki niat-niat itu menggunakan jasa-jasa beginian tadi. Ya kan. Kalau dia memiliki kapasitas atau memiliki kemampuan atau ilmu seperti wirid atau apa yang memang diturunkan atau memang dia belajar dari orang atau dari YouTube mungkin, ya kan, itu beda lagi. Tapi orang-orang yang tidak memiliki ilmu tersebut, tidak memiliki wajah proporsional, apalagi harta yang proporsional, ya kan, itu kan mungkin jasa-jasa seperti ini adalah alternatif bagi mereka. Tapi ini ada warning bahwa ketika kita melakukan akad atau melakukan perjanjian apapun dengan makhluk gaib, ya kan, apalagi itu ditujukan untuk hal-hal yang buruk pula, mungkin kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar dari salah satu ceramah kiai bahwa hal tersebut adalah merupakan syirik atau kita itu seperti tidak percaya bahwa Allah itu Maha pemberi pertolongan, seperti itu. Padahal kan yang namanya jodoh, yang namanya rezeki, yang namanya apapun itu kan sudah diatur. Nah, kita tidak bisa nemah istilahnya. Kita tidak bisa serakah di dalam hal tersebut. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, ya kan. Oke, mungkin kita bisa untuk berusaha mendapatkannya, ya kan. Tapi kalau memang tidak bisa tercapai, tidak bisa menjadi hak atau menjadi milik kita, setidaknya kita sadar diri, oh mungkin memang Allah menyiapkan wanita lain yang lebih dari dia dari sisi lain, mungkin tidak dari harta, tidak dari wajah, tidak dari kelebihan organ tadi, tapi dari sisi lain mungkin memiliki hati yang baik, memiliki rasa rumat,
rasa keistrian atau keibuan nanti kehadap anaknya seperti itu. Mungkin akan diberikan sisi-sisi positif dari hal-hal semacam itu kan. Dan saya juga menjumpai rekan Tian untuk yang barang sih. Barang kan ada Semar Mesem dan juga Bulu Perindu. Nah, dan saya pernah menjumpai itu Bulu Perindu itu kerjanya itu seperti dicaplek. Nanti dianya itu mimpi orang itu dan tergila-gila banget sama orang-orang itu. Dan barang itu pun ada caranya tuh untuk wiridnya, caranya bacaannya tuh ada. Nah, kegunaannya ini untuk apa, terus khasiatnya untuk apa itu ada. Oke, nanti mungkin untuk bahasan Bulu Perindu dan Semar Mesem atau Jaran Goyang ini akan menjadi next project cerita kita. Mungkin seperti itu. Nah, daripada kita menjelaskan secara detail ya kan, lebih baik kita membicarakan tentang bagaimana sih cara untuk menanggulangi hal tersebut agar supaya apa? Kita dan para pecinta misteri sekalian yang di rumah itu terhindar dari hal-hal seperti ini. Contohnya kan gini, masalah-masalah seperti itu kan tidak semua orang bisa mengetahui dan tidak semua orang mau untuk merasakan efek dari pelet ini ya kan. Ya. Kalau menurut Kak Al, cara yang bisa dilakukan oleh orang-orang agar terhindar dari hal-hal tersebut seperti apa Kak? Kalau menurut saya ya lebih baik paling ampuh emang berdoa sih, mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi yang paling perlu itu di rumah sebelum masuk rumah itu lebih baik mengucapkan salam. Karena di situ adalah gerbang utama untuk apa ya, untuk pagar kita. Ketika kamu atau kalian mengucapkan salam masuk rumah, goib-goib atau jin-jin yang ikut itu nggak bisa masuk. Kembali lagi ke video yang kita seperti itu bahas itu Sawan. Ya itu. Ya, betul. Itu kan harus kita habis berpergian kita harus misal cuci tangan, cuci gitu. kaki, bersih diri gitu loh, biar bala itu hilang gitu loh. Ya. Seperti itu ya Kak. Jadi mungkin seperti ini. Rumah adalah zona netral kita dari hal-hal yang bersifat gangguan, baik gangguan secara nyata atau gangguan secara gaib, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi sebagaimanapun kita mencoba untuk menjaga ketika kita masuk ke rumah itu kita harus dalam keadaan benar-benar netral seperti itu, netral dari kotoran yang seperti tadi yang rekan Jos katakan adalah seperti cuci tangan dulu atau seperti apa. Kemudian yang dikatakan Kak Al adalah kita uluk salam dulu, kita membaca salam dulu untuk masuk rumah agar hal-hal yang bersifat negatif ya kan, baik gaib atau nyata itu terfilter seperti itu kayak. Ya betul. Oke, mungkin akan saya tambahi bahwa berusahalah kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena apa? Sang Pencipta adalah Maha Pemberi perlindungan, Maha Pemberi filter, dan Maha mengarahkan hamba-hambanya. Seperti itu. Nah, mungkin yang dapat rekan-rekan semua lakukan adalah lebih ke itu sih, ke sisi agamanya, ya kan. Kita lebih sering wudu, lebih sering sholawat mungkin ya kan, lebih sering istighfar atau bagaimana. Kemudian jangan sekali-kali kita meyakini bahwa kita mendapatkan serangan atau mendapatkan pelet atau mendapatkan apapun dari orang lain. Seperti kita berusaha untuk berpositif thinking ketika kita memiliki sebuah penyakit atau seperti apa, mungkin itu hanya medis, mungkin itu hanya sekedarnya, mungkin besok sembuh seperti itu akan lebih efektif untuk mensuges diri kita sendiri agar terhindar dari hal-hal tersebut. Itu kayak mungkin untuk tambahannya atau mungkin memperincinya akan kita bahas di next project saja, karena saya melihat rekannya sudah ingin turu. Dia sudah ingin turu.
Mungkin seperti itu Kak Al ya kan. Terima kasih sudah mau mampir dan mau menemani saya dan rekan Yos bercerita seperti itu. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih sudah diundang. Iya. Karena saya senang mengundang Kak Al. Karena tidak berbudget. Karena Iya. bagi teman-teman atau pemirsa yang membutuhkan jasa, boleh kolom komentar diisi ya. Boleh, siap. Kak Al gimana ini gitu. Boleh. Mungkin nanti akan diterakan ya kan, akan tertera di sana. Nomor WA. Bukan. Mungkin akan tertera atau mungkin spam Enggak, komen. bercanda ya ini. Spam komen atau seperti apa dengan Kita tidak menerima jasa apapun, oke. ya karena sifat kita hanya mendoakan, membantu berdoa. Kan memang sejatinya tombo itu datangnya dari Gusti Allah. Kita hanya perantara mendoakan. Siapa tahu dari doa kita Allah memberikan tombonya ya kan untuk kalian seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya perjumpaan kita untuk malam hari ini. Semoga apa yang kami ceritakan bisa bermanfaat bagi kalian. Yang belum subscribe subscribe dulu. Yang enggak subscribe kena pelet. Pelet dari siapa nih Kak? Gantian paling. Enggak, saya sudah punya soalnya. Gitu, Ya, mungkin dia menonton. Ayo. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami Kisah Horor dan juga Facebook kita Kisah Horor. Dan kalau ada cerita bagi teman-teman misteri bisa DM ataupun di komen di kolom komentar. Atau mau datang ke sini, mau mampir ke studio kami juga bisa. Kita akan share alamat kita dan juga bincang-bincang lah di sini. Kisah kalian seperti apa, kisah horor kalian seperti apa. Oke, seperti itu rekan Dian. Oke, sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil intisari pelajarannya, masih bisa diambil intisari sisi positifnya, ya kan, silakan diambil, silakan diaplikasikan, kemudian dibagikan, syukur-syukur seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu, ya kan. See you next time. Tunggu video berikutnya. Kami akan cerita apa lagi? Mungkin proyek-proyek yang tadi disebutkan akan dibahas juga. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya ila akhiri seperti itu. Nah, saya Tian, saya Yos dan Kak Al, ya kan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Al. Terima kasih rekan Unus. Yusus Unus. Tenang, itu dikat, santai.